Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau IMTI Teddy Sugianto mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang menyampaikan ucapan selamat kepadanya saat terpilih kembali sebagai Ketua Umum IMTI periode 2021-2025 pada Munas kelima Perhimpunan Indonesia Tionghoa yang berlangsung 18-19 Desember 2021 lalu di Jakarta. Menurut Teddy, ucapan selamat tersebut merupakan harapan kepada Perhimpunan Indonesia Tionghoa agar dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Salah satu yang memberikan ucapan selamat adalah orang nomor 1 di Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo. Pada saat berlangsungnya Munas kelima Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Presiden menyampaikan berbagai pesan diantaranya, meminta Perhimpunan Indonesia Tionghoa untuk melanjutkan kontribusi, menjaga semangat persaudaraan dan persatuan. Presiden juga menaruh harapan besar kolaborasi Perhimpunan Indonesia Tionghoa dengan pemerintah terus berlanjut dan berjalan harmonis ke depannya. Jokowi juga menyinggung beberapa kemungkinan kolaborasi lanjutan, khususnya di bidang ekonomi. Teddy mengaku ini merupakan tantangan yang harus dihadapi Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Bahkan dengan pengalaman puluhan tahun bermitra dengan pemerintah, Teddy optimis Perhimpunan Indonesia Tionghoa dapat menjawab harapan dari Presiden. Selain Ketua Umum hadir sebagai narasumber yakni Sekjen Perhimpunan Indonesia Tionghoa Chandra Jab dan Bendahara Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa Nuryati Tanuwijaya. Program ini dipandu oleh host Bagas Soripada dan co-host yakni founder Yayasan Eljon Indonesia Martinus Joni Sugiarto. Teddy menjelaskan untuk merealisasikan pesan dari Presiden, Perhimpunan IMTI akan melihat skala prioritas. Pesan Presiden yang diprioritaskan untuk direalisasikan Perhimpunan Indonesia Tionghoa yakni membantu pemerintah memulihkan perekonomian nasional. Upaya tersebut sesuai dengan program pemerintah yang menetapkan tahun 2022 menjadi tahun pemulihan ekonomi pasca pandemi. Peran Perhimpunan IMTI untuk membantu pemulihan ekonomi yang mengembangkan UMKM dan juga sektor pertanian. Bahkan Perhimpunan Indonesia Tionghoa dengan otoritas di Tiongkok telah sepakat untuk menjalin kerjasama investasi. Hanya saja kesepakatan tersebut terhenti akibat pandemi COVID-19. Kedepan kerjasama ini kembali dihidupkan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Bicara herbal sangat menguntungkan, karena di Tiongkok butuh Indonesia yang kaya bahan herbal. Jika tanaman herbal ini dapat dikembangkan, tidak menutup kemungkinan hasil pengembangan tanaman herbal ini dapat diekspor ke Tiongkok sehingga dapat membantu devisa negara. Yang ucapkan selamat. Tapi karena terlalu banyak yang ucapkan selamat, jadi beban inti lebih berat. Ya, karena apa yang diucapkan ini kita paling sedikit mesti bertanggung jawab. Jadi buat akan datang memang terus terang kita sudah agak susun. Sebetulnya ini hari juga ada dikit rapat kecil, makanya kita punya bendahara, sekjen, sama waketum tadi ada datang. Tapi buat akan datang, mau nggak mau kita karena sudah diakui organisasi IMTI ini, kalau memang bisa juga bantu ke selain dari kebangsaan, sosial, juga kalau bisa bantu ke pemerintah di bidang UMKM dan yang lain. Jadi beban ini berat sekali. Coba lebih ini saya sekjen kita yang kira-kira yang program apa yang kita kerjakan yang buat akan datang. Saya bilang lebih banyak termasuk kita punya presiden ada kasih ucapkan selamat. Itu beban kita memang luar biasa. Ya kalau umpamanya kita punya tanggung jawab ini mau nggak mau betul-betul kita mesti pikul bersama. Ya, tapi ya karena memang inti udah ada pengalaman 22 tahun dengan dukungan begitu banyak masyarakat, kawan-kawan teman-teman yang lain. Saya rasa buat akan datang yang paling penting kita orang juga tekun bagaimana untuk jalanin program-program. Program yang apa yang kita udah jalankan mungkin dari sekjen kita udah bicaranya lebih jelas. Kebetulan ada bendahara yang di sini ya kuncinya ada bendahara, kalau ada uang baru jadi, kalau nggak ada uang nggak jadi. Tapi kita harap yang akan datang betul-betul
tidak mengecewakan kepada pemerintah yang ucapkan selamat ini kepada Inti. Sekjen Perhimpunan Indonesia Tionghoa Chandra Yap mengatakan sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian. Sektor ini masuk 4 program besar Perhimpunan Indonesia Tionghoa, yakni ketahanan pangan, ketahanan budaya, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sipil. Chandra menjelaskan untuk sektor pertanian ini sedang dikembangkan metode baru untuk menghasilkan panen padi yang berlimpah. Upaya tersebut telah diuji cobakan di Kediri, Jawa Timur, dan jika tidak ada hambatan bulan ini akan dipanen. Jumlah panennya pun bisa mencapai 10 ton dengan 1 hektar luas tanam. Chandra mengaku sudah banyak daerah yang ingin menjalin kerjasama dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa untuk mengembangkan metode baru menanam padi. Tim Eljon Media melaporkan.